Hello everyone, welcome back to EC Podcast ke-11. Kenalin, aku Rafael dari Teknik Sipil 22 sebagai MC kalian bersama teman saya. Halo everyone, perkenalkan aku Ali Usman dari Teknik Elektro Angkatan 22. Jadi di dunia perkuliahan ini pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya organisasi dan kepanitiaan. Nah, Ali ini ikut berapa organisasi dan kepanitiaan sih? Kalau untuk organisasi sendiri, aku ikutnya itu ada 5, yang dimana aku ikut HIMA dan UKM Salman, UKM ISI, Paguyuban, serta ikut Taekwondo. Dan untuk kepanitiaannya itu sendiri, itu aku mengikuti lebih dari 20 kepanitiaan, baik itu di dalam FT maupun di luar FT. Bisa sebutin nggak sih salah satu contoh yang paling sibuk? Untuk yang paling sibuk saat ini, itu adalah kepanitiaan LTS, yaitu Land Tracker Sudirman, yang dimana untuk peserta sendiri itu berada dari luar unsur semuanya gitu, mayoritas. Karena ini dalam rangka melaksanakan ulang tahunnya teknik elektro gitu. Jadi untuk pesertanya sendiri itu kurang lebih, kan aku di sana ditugaskan sebagai PJ sekaligus PU Mas gitu. Jadi aku megang dua jabatan sekaligus. Jadi aku menghubungi terus jadi penanggung jawab juga gitu. Kemarin aku lihat itu ada alhamdulillah ada sekitaran 36 peserta, di luar melebihi dari kapasitas yang kami harapkan di awal gitu. Nah, kamu kan ikut banyak organisasi dan kepanitiaan. Gimana sih perasaan kamu pertama kali ketika kamu masuk ke banyak organisasi dan kepanitiaan tersebut? Pas aku pertama kali masuk organisasi, pasti aku kaget, yang dimana aku awalnya itu nggak pernah masuk organisasi atau bisa bilang anti organisasi gitu. Nah, setelah aku masuk kampus, aku itu pengen merubah gimana cara hidupku, gimana yang awal aku introvert menjadi ekstrovert gitu. Setelah aku cari informasi, ternyata cara cepat jadi ekstrovert itu adalah dengan cara masuk organisasi gitu. Ketika kamu masuk organisasi, itu kamu bisa merubah pola pikir kamu menjadi yang lebih berwawasan dan lebih percaya diri. Nah, kira-kira kamu menyesal nggak sih ikut banyak organisasi dan kepanitiaan tersebut? Kalau dibilang menyesal, mungkin aku menyesal karena aku kehilangan banyak waktu me time-ku gitu. Karena dengan ada kepanitiaan yang begitu banyak, aku nggak ada waktu sendiri buat dimana aku butuh buat menenangkan diriku sendiri gitu. Tapi selain itu, aku memiliki banyak benefit yang aku dapatkan dari organisasi. Salah satu yang pertama itu aku mendapatkan organisasi itu yang pertama adalah kekeluargaan, khususnya pada IISI. Pada IISI aku banyak mendapatkan dampak positif dari organisasi ini gitu. Misal gini, kan yang pertama aku bilang tadi, aku bingung masuk organisasi itu dan kaget gitu, masa kaget saat masuk organisasi. Sedangkan di IISI aku dituntun dari nol sampai pada saat ini gitu. Terus yang kedua, aku mendapatkan wawasan dan relasi yang banyak gitu. Di sini organisasi ini sangat penting bagi perkuliahan, sangat membantu perkuliahan. Misalnya IISI yang dimana basicnya itu bahasa Inggris, apalagi yang notabene aku kan teknik elektro. Teknik elektro tuh mayoritas matkulnya itu berbasis bahasa Inggris gitu. Nah, aku bisa menerapkan apa yang aku dapat di IISI itu di perkuliahan. Terus yang ketiga, itu gimana cara aku manajemen waktu. Nah, untuk manajemen waktu itu sendiri, gimana cara aku mengatur antara waktu perkuliahan dengan waktu organisasi. Itu dengan cara memakai skala prioritas gitu. Misal misal aku dalam satu organisasi, misal organisasi itu mepetnya pagi dan terus ini masih bisa sore gitu. Nah, berarti aku harus memprioritaskan organisasi dulu dibanding akademik gitu. Kalau begitu pun sebaliknya gitu. Gitu. Nah, kita kan punya banyak kesempatan ya buat join ke banyak organisasi dan kepanitiaan. Nah, kenapa sih kita harus mengambil kesempatan itu? Kenapa mengikuti organisasi itu penting gitu? Nah, kalau untuk kesempatan itu sendiri, pastinya ketika kamu diberi kesempatan itu nggak akan datang 2 kali gitu. Nah, kamu tidak bisa memutar waktu itu secara spontan. Nah, kamu tidak bisa memutar waktu lah intinya. Jadi, selagi kamu diberi kesempatan, ambil kesempatan itu untuk mengembangkan diri kamu dan jadi diri kamu yang lebih baik ke depannya. Nah, misal kamu nggak ikut organisasi itu,
kamu menjadi lebih bahagia atau menjadi lebih ke under development gitu nggak sih? Kayak tertinggal gitu. Misal kalau aku nggak ikut semua itu, nah kalau misal aku nggak ikut semua itu, kembali lagi waktu aku semester 1, yang dimana aku nggak ada ikut apapun, ya malah itu aku pulang kuliah itu kayak rasanya itu nggak ada tantangan gitu, dan aku banyak membuang waktuku itu dengan cara tidur, main game, itu nggak ada benefit yang aku dapatkan gitu. Makanya ketika ada kesempatan, aku ngambil kesempatan itu untuk menyibukkan diriku agar waktu yang aku pergunakan itu full positif semua gitu, nggak ada waktu yang buang. Jadi kita sebagai mahasiswa muda itu kan tidak, yang penting tidak selalu tentang akademik kan. Kita Benar. selalu punya, kita masih punya banyak kesempatan untuk mengembangkan diri kita dengan organisasi dan kepanitiaan. Nah, bisa diperdalam lagi nggak sih kayak pentingnya organisasi dan kepanitiaan itu? Kalau menurut aku sendiri ya, pentingnya sebuah organisasi, kalau pentingnya sebuah organisasi atau kepanitiaan itu tergantung dari individu itu sendiri gitu. Kalau bagi aku sendiri, organisasi itu adalah sebuah hal yang sangat penting dalam dunia perkuliahan. Di mana di dalam organisasi itu kalian bisa mengembangkan soft skill, baik baik soft skill maupun soft hard skill di kalian gitu. Misal yang awalnya kalian yang awalnya kalian tuh introvert gitu. Di organisasi itu kalian akan diajak keluar dari zona nyaman kalian gitu. Jadi gimana cara kalian itu bisa mengembangkan diri kalian, gimana cara kalian bisa belajar public relation, itu di organisasi semua dipelajarin. Misal kemarin waktu kunjungan antar proker gitu, di sana kita dipertemukan dengan proker himpunan EIC dengan himpunan Jack, di mana kita bisa bertukar pola pikir, di mana dari pikiran orang atau orang yang kita undang itu kita bisa ngambil sisi positif, kita bisa mengembangkan diri kita dari hal apa yang belum kita ketahui gitu. Terus dari organisasi ini kita juga bukan sekedar jualan risol doang gitu. Di organisasi banyak benefit yang kita dapat. Salah satu itu kita bisa kenal cutting, yang dimana cutting ini pasti udah terlebih dahulu mempelajari hal apa yang kita tidak pelajarin gitu. Misal ketika kita bingung soal pelajaran yang kita nggak paham, kita bisa bertanya dengan cutting. Maka aku bilang di awal tadi, organisasi ini sangat membantu perkuliahan. Gitu. Terus betapa pentingnya organisasi ya. Intinya organisasi itu lebih ke mensupport perkuliahan kalian dan mengembangkan soft skill yang kalian miliki. Itu intinya. Jadi itu tergantung juga ya dengan pribadi kita, bagaimana kita menyikapi organisasi tersebut. Apakah kita niat mengikuti organisasi itu atau hanya modal numpangannya doang gitu. Nah, benar. Organisasi itu tergantung dari kita sendiri gitu. Tergantung individu masing-masing. Dia itu beneran mau ikut organisasi karena diri sendiri atau karena cuman ikut-ikutan gitu. Buat apa kalian ikut organisasi kayak cuman karena ikut-ikutan, yang pada hasilnya nanti akan menghasilkan hal yang tidak memuaskan gitu. Mending kalian ikut organisasi yang dimana kalian basic kalian di sana, kalian bisa mengembangkan diri di sana dan akan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan, dimana itu akan mengembangkan soft skill dan hard skill yang kalian miliki gitu. Nah, seperti yang udah disebutin Ali tadi, jadi kita banyak mengeluarkan tenaga dan waktu untuk mengikuti organisasi dan kepanitiaan. Dan juga kita juga mendapat banyak benefit dari mengikuti organisasi tersebut. Nah, Li, kamu punya pesan-pesan nggak sih buat teman maba kita yang semester 1 yang bakal menjadi penerus organisasi dan bakal mengikuti banyak kepanitiaan? Untuk pesan sendiri pastinya buat maba-maba yang pengen masuk organisasi, jangan terlalu gegabah ngambil keputusan dan jangan pernah masuk organisasi itu karena ikut-ikutan gitu. Karena ketika kalian ikut organisasi cuman karena ikut-ikutan, maka kalian nggak akan dapat benefit apapun ketika kalian udah menjalani gitu. Karena kalian nggak menjalani itu dengan seikhlas hati. Ikutlah organisasi yang sesuai dengan basic dan yang kalian maui. Maka dalam organisasi itu kalian
ikutnya itu harus sesuai dengan hati kalian. Itu kalian harus mengasih setengah atau seperempat dari perasaan kalian itu ke dalam organisasi gitu. Agar kalian itu mendapatkan rasa kekeluargaan di dalam organisasi tersebut. Untuk closing statement dari aku sendiri, jadilah seperti elang karena jadilah seperti elang karena terus upgrade diri, jangan fokus pada rintangan, jangan pernah menghiraukan apa yang akan menjatuhkan mental kalian gitu. Jadi fokuslah upgrade diri kalian yang terbanglah setinggi mungkin. Jadi terima kasih Ali untuk menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara untuk podcast kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa ke podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Udah anjir. Jadi ngomong. Ulang. Yuk, ulang. 1, 2, 3. Nah, dia ketawa dulu. Mana ya kawan? Ayo ulang. 1,